Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, pengertian perilaku biaya. Yang kedua, pola perilaku biaya. Yang ketiga, metode penentuan pola perilaku biaya. Yang keempat, penggolongan biaya lebih lanjut. Nah, apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Nah, sehubungan dengan perubahan output, biaya-biaya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ada yang dinamakan dengan biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya campuran atau biaya semi variabel. Nah, pola perilaku biaya. Macam-macam pola perilaku biaya. Yang pertama, ada biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variable cost adalah biaya yang nilainya meningkat atau menurun seiring dengan meningkat atau menurunnya aktivitas. Sehingga biaya variabel bisa dinyatakan sebagai jenis biaya yang berubah mengikuti perubahan volume aktivitas. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ketika mulai ada aktivitas, maka biaya variabel juga akan muncul. Yang kedua, biaya variabel akan muncul dan meningkat dalam porsi yang sama mengikuti peningkatan total aktivitas. Yang ketiga, jika suatu aktivitas mengalami penurunan, maka biaya variabel juga yang timbul juga akan menurun sama porsi dengan aktivitas. Nah, yang kedua, ada yang dinamakan dengan biaya tetap atau fixed cost. Seperti namanya, yang masuk dalam kelompok biaya tetap adalah biaya-biaya yang tetap atau tidak berubah, terlepas apakah aktivitas produksi atau pembentukan jasa-jasa meningkat atau menurun dalam jangka pendek. Contohnya seperti apa? Yang pertama, biaya gaji atau tunjangan dan bonus bagi pegawai tetap. Yang kedua, biaya stationery. Yang ketiga, biaya administrasi, biaya sewa gedung, biaya asuransi gedung, dan lain-lain. Yang terakhir, ada biaya campuran atau mixed cost. Nah, biaya campuran adalah biaya yang di dalamnya terdiri dari dua kelompok, biaya tetap dan biaya variabel, sehingga biaya yang masuk dalam kategori ini tetap hingga titik tertentu, porsi biaya tetap, dan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas setelahnya porsi biaya variabel. Contohnya seperti apa? Nah, biaya listrik masuk ke dalam kategori biaya campuran. Bila satu rekening listrik digunakan untuk keperluan kantor sekaligus untuk keperluan produksi, biaya listrik bersifat tetap atau konstan untuk porsi penggunaan kantor, sedangkan porsi penggunaan keperluan produksi meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas produksi. Pada kenyataannya, banyak biaya yang berbagi porsi antara keperluan produksi dengan keperluan kantor, tergantung jenis usaha dan karakter operasionalnya. Nah, di materi selanjutnya ada metode penentuan pola perilaku biaya. Nah, dalam menentukan pola perilaku biaya ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas atau dependent variable dan biasanya dinyatakan dengan simbol huruf Y. Nah, yang kedua, harus dipilih variabel bebas atau independent variable, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Secara otomatis, fungsi tersebut dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Dan yang ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan atau relevant range of activity, di mana hubungan antara variabel bebas atau tidak bebas dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Nah, di materi terakhir ada penggolongan biaya lebih lanjut. Nah,
Apa saja penggolongan biaya lebih lanjut? Nah, yang pertama, penggolongan biaya adalah proses mengelompokkan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih penting. Dan yang kedua, dalam menggolongkan biaya umumnya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut, sehingga dalam akuntansi biaya lebih dikenal konsep dengan sebutan different cost for different purpose. Mungkin itu tadi beberapa penjelasan mengenai materi-materi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Saya Gunawan sebagai kata terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.